Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada bab ikhlas. Salah satu perkara yang dapat membantu kita untuk meredam amarah adalah menjaga keikhlasan. Karena ikhlas akan memudahkan amal-amal yang berat. Kita salah sebutkan bahwa mendidik anak adalah satu amal yang berat, tugas yang berat. Ya, dengan keikhlasan mudah-mudahan kita dapat memikul tugas yang berat itu dengan baik. Allah memudahkan kita melalui keikhlasan. Maka pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita meraih keikhlasan itu. Ya, pertama sudah kita jelaskan salah satu poinnya, yaitu mengingat sifat dunia yang fana. Hakikat dunia, itu sudah kita bicarakan. Itu membantu kita untuk bisa ikhlas. Di antaranya juga adalah bersahabat atau dekat dengan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ya, dekatilah orang-orang yang ikhlas, jadikanlah mereka sebagai sahabat dekat kita. Karena ini akan berpengaruh terhadap hati. Ketika kita menyaksikan ketulusan dan keikhlasan mereka, maka terdorong ya diri kita untuk meneladaninya, ya untuk menirunya. Karena meniru itu tentunya lebih mudah daripada kita melakukan sesuatu tanpa ada contoh. Ketika sesuatu itu ada contohnya, maka kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Demikian ya salah satu keuntungan kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, maka kita bisa mengambil faidah dari kedekatan kita dengan mereka. Ya, ditambah lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Auliyaullah alladzina idza ru'u dzukirallah." Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang bila mereka dilihat akan mengingatkan kita, apabila kita melihat mereka, maka akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzukirallah. Kita ya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini salah satu keuntungan dan faidah kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang ikhlas. Itu kita akan kecipratan kebaikannya. Ya, karena sedikit banyak ya sifat-sifat yang ada pada teman kita itu akan menular ke kita. Maka dari itu Nabi perintahkan kita untuk menazar siapa yang menjadi teman dekat kita. Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang berada di atas kebiasaan sifat karakter sahabatnya,
maka perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Maka kita perlu untuk memilih teman yang baik, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Ya. Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika aku menemukan atau aku mendapati kekerasan di dalam hatiku, yaitu hatiku mengeras, maka aku akan segera pergi bertemu dengan Muhammad bin Wasi', melihat Muhammad bin Wasi', bertemu dengannya. Karena wajahnya menceritakan, menggambarkan seolah-olah dia baru kehilangan anaknya. Ya, yaitu orang yang bersedih ataupun yang tunduk, khusyuk, khuduk. Ya, nah ada tergambar itu pada wajahnya. Ya, hal-hal seperti itu atau perkara-perkara itu. Ya, nah ini membantunya untuk melunakkan dan melembutkan hati. Ya, nah maka dia pun, Ja'far bin Sulaiman, apabila hatinya sedang mengeras, maka ia datang bertemu dengan Muhammad bin Wasi', salah seorang ulama salaf atau orang soleh. Fudail bin Iyad mengatakan, seorang mukmin bila melihat ke arah mukmin yang lain, maka ia akan mendapatkan pencerahan. Ya, muncul hal-hal yang baik dalam hati. Ketika kita melihat orang baik, yang terlintas dalam pikiran kita adalah yang baik-baik. Tapi kalau kita melihat orang jahat, maka yang terlintas juga hal yang buruk-buruk. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, mukmin itu bila melihat kepada mukmin yang lainnya, dia melihat saudaranya, dia melihat mukmin yang lain, maka ia akan mendapatkan pencerahan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu rahasia kenapa Nabi mengatakan dalam hadis, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin, ya. Karena pertemanan dengan orang mukmin itu akan membawa manfaat. Ya, berteman dengan orang fajir, orang fasik justru akan membawa mudarat, ya, baik bagi dunia maupun akhirat kita. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, bila aku melihat wajah Fudail bin Iyad, maka kesedihan di hatiku akan hidup kembali. Ya, aku akan dapat melawan nafsu dan air mata pun menetes atau mengalir. Nah, demikian, ya. Jadi demikianlah ya, salah satu di antara cara untuk meraih keikhlasan adalah bersahabatlah, dekatlah dengan orang-orang yang mukhlis, ya, sehingga kita bisa kecipratan ikhlasnya ataupun kita bisa menirunya, meneladaninya, ya. Nah, tentunya juga kita akan selamat di dekatnya. Ya, kalau kita dekat dengan orang soleh, ya kita akan selamat. Ya, karena dia akan membawa kita kepada kebaikan. Ya, mengajak kita ke majelis ilmu, mengajak kita beribadah. Tapi kalau kita berteman dengan orang fasik, ya, dia justru mengajak kita untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Dia justru mengajak kita kepada kebiasaan-kebiasaan buruknya, kepada kefasikannya. Ya, nah mungkin pertama, kedua kita menolak, tapi ketiga, keempat siapa yang tahu? Banyak orang-orang yang akhirnya jebol pertahanannya ketika terus diajak oleh temannya yang fasik, hingga akhirnya dia melakukan kefasikan yang sama. Nah, demikian, ya. Nah, itu salah satunya. Yang berikutnya adalah meresapi kondisi manusia pada hari kiamat. Ya, ingat ya, di mana kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Liyaumin azim, yauma yakumun nas li Rabbil Alamin. Hari yang besar, hari yang agung, ya, hari di mana hari yang dahsyat, di mana manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Ya, kita akan menghadap pencipta kita untuk menghisap, ya, setiap amal perbuatan kita. Nah, coba perhatikan dan coba resapi dan renungi bagaimana kondisi manusia ketika dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari kiamat.
tanpa mengenakan busana, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, tanpa membawa harta dunia sedikit pun. Dikumpulkan sebagaimana keadaan mereka dilahirkan ke dunia, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Manusia akan berdiri di padang mahsyar, ya kita tidak tahu berapa lamanya, ya. Sementara matahari didekatkan di atas kepala kita, ya, peluh terus mengalir, keringat terus mengalir hingga ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan keburukan dan dosa yang telah ya dilakukan selama di dunia, ya. Nah, kemudian mereka digiring untuk dihisap, dan hisap itu berat. Kemudian mereka akan menjalani penimbangan amal, mizan. Kemudian mereka akan melewati sirat. Ya, nah itulah perjalanan panjang di akhirat kelak. Ya, tentunya kita perlu bekal dan modal yang cukup untuk bisa melewatinya. Ya, bekal kita adalah amal. Dan salah satu syarat amal itu adalah ikhlas. Maka keikhlasan ini akan menyelamatkan seseorang dalam perjalanannya menuju Allah, menuju surga. Ya, keikhlasan akan meringankan perjalanannya itu. Ini adalah modal yang sangat penting. Ya, ditambah lagi keikhlasan itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak, rubba amalin saghir yukabbiruhu yu'azzimuhu niyah. Banyak amal-amal yang kecil tapi menjadi besar nilainya karena niat. Kalau amal kecil saja bisa besar nilainya karena niat, bagaimana amal-amal yang besar dilakukan dengan ikhlas? Tentunya pahalanya berlipat-lipat lebih besar lagi. Itulah ya faedah dan pentingnya keikhlasan bagi seseorang nanti di hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, wa inna malikul limri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai balasan pahala sesuai dengan kadar niatnya, yaitu kadar keikhlasannya. Ya, nah ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas di dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan, kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, termasuk kewajiban mendidik anak. Banyak keluhan-keluhan dari para orang tua, ya, mengeluh beratnya tugas mendidik anak. Ya, ini memang bukan tugas yang ringan. Kadang-kadang kita lepas kontrol, lepas kendali, kita emosi, kita marah, ya, karena beratnya, ya, beban kewajiban itu yang harus kita lakukan. Apalagi hari ini. Maka mudah-mudahan kalau kita ikhlas, ya, melakukan tugas itu karena mengharap pahala di sisi Allah, ya, karena kita juga tidak terbebani hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukannya. Kita hanya berkewajiban melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan tugas mendidik dengan sebaik-baiknya, ya, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, melakukan tugas pendidikan itu dengan baik, ya. Dan ini adalah tugas yang terus-menerus. Ya, kalaulah sholat kita bisa bersabar sholat, ya, sholat paling berapa menit, ya. Ya. Tapi mendidik anak ini kan setiap hari, mungkin sepanjang hayat, ya, tidak berhenti. Apalagi kita punya beberapa orang anak, ya, masalah anak itu bertubi-tubi datangnya. Selesai masalah ini, datang lagi masalah yang lain. Selesai masalah seorang anak, datang lagi masalah anak yang lain pula. Ya, nah demikian. Jadi perlu keikhlasan untuk memikul tugas yang berat itu supaya menjadi ringan. Ya, dengan itu ya kita ya bisa, ya, mendidik dengan baik. Kita bisa menahan amarah, menahan emosi, walaupun terdorong untuk emosi, ya. Kadang-kadang kelepasan juga istilahnya. Ya, kita pun meluapkan marah kita kepada anak kita.
Padahal kita tahu kemarahan kita itu sia-sia, ya nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, kan begitu. Tapi demikianlah ya, karena mungkin jiwa ini sudah penat, hati itu sudah sesak, ya akhirnya pelampiasannya adalah marah. Maka ikhlas bisa membantu kita untuk meredam semua itu. Ya, kita ingat pahalanya di sisi Allah. Berat memang berat, tapi kita berharap kita dapat pahala di sisi Allah. Ya, semakin berat satu amal, semakin besar juga pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Innamal jaza' min jinsil amal. Sesungguhnya balasan yang akan kita dapatkan pada hari kiamat itu bergantung, ya, berkaitan dengan ya berat ringannya amal yang kita laksanakan. Ya, jadi jangan mengeluh walaupun itu berat. Ya, keikhlasan akan menjauhkan kita dari keluhan-keluhan yang kadang-kadang tidak perlu. Kita mengeluh, mendidik anak, mengeluh sana, mengeluh sini, ya seolah-olah kita tidak ikhlas. Ya, nah demikian. Ya, ada satu kisah ya, seorang yang mengeluhkan anak-anaknya yang banyak. Ya, mungkin dia sudah merasa berat untuk mendidiknya, ya, merasa berat untuk membesarkannya, ya. Maka ia pun mengeluhkan itu kepada seorang alim. Maka alim itu berkata, coba lihat, kamu pulang ke rumah, coba lihat di antara anak-anakmu mana yang kira-kira itu memberatkanmu, bawa dia kemari. Ya, bawa dia kemari, bawa dia kepadaku. Ya, barulah orang tua ini sadar ya bahwa dia tidak akan mungkin ya memberikan anaknya kepada orang lain. Ya, ya seburuk-buruknya orang tua, dia tidak mau ya membuang anaknya kalau dia masih waras ya, kecuali orang yang enggak waras. Ya, kita katakan binatang saja ya tidak mau menyerahkan bayinya kepada yang lain ya, tidak membiarkan bayinya disentuh oleh binatang lain. Itu binatang, hewan. Ya, manusia tentunya lebih mulia daripada hewan. Nah, demikian. Barulah orang tua itu sadar bahwa dia tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada alim tersebut. Maka dia pun pulang dan merawat anak-anaknya. Nah demikian. Ya, seperti itu. Ya, memang kadang-kadang jiwa itu penat, dia perlu dilapangkan dia dengan keikhlasan. Kita ingat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Nah, jadi salah satu hal yang membantu kita untuk dapat menahan amarah adalah tetap berada di jalur keikhlasan, tetap menjaga keikhlasan. Nah, berikutnya, ya, bab berikutnya adalah, ya, ingatlah anakmu adalah anugerah. Dia adalah pemberian Allah kepada kita, yang kita nanti-nanti sebenarnya, yang kita tunggu-tunggu, kita berharap. Anehnya ketika Allah beri itu, seakan-akan itu jadi beban bagi kita. Kita marahi dia, ya kita jadikan sebagai kambing hitam kadang-kadang. Anak dikambing hitamkan, ya. Nah, kita kadang-kadang kalau kita marah sambil ngomel itu ya, kamu beban orang tua ini itu dan lain sebagainya. Kata-kata yang ya sebenarnya tidak perlu kita ucapkan. Ya, tapi seperti itu. Orang yang marah kan kehilangan kendali ya. Ya, suatu yang sebenarnya anugerah bisa menjadi musibah dalam pandangannya itu. Itu orang yang marah ya kepada anaknya. Ya, anak adalah anugerah, tapi ketika marah ya kita menyikapinya dengan kemarahan, menyikapi anak kita itu dengan kemarahan, mungkin pandangan jadi berubah. Anak jadi musibah, bukan anugerah. Ya. Nah, sekarang sebenarnya anak itu musibah atau anugerah? Ingatlah bahwa anak kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan suka marah. Ingatlah, anakmu adalah anugerah. Maka bagaimanapun keadaannya, pandanglah ia sebagai anugerah yang perlu kita jaga, kita rawat. Ya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita simpan dengan baik, ya, kita rawat dengan baik. Kalau kita dapat sebuah anugerah, ya, rezeki, kekayaan atau sesuatu yang berharga, maka kita akan menjaganya dengan baik, ya. Nah, Allah menyebut anak itu sebagai hibah atau hadiah.
Ya, bahasa Al-Qur'an hibah. Hibah itu hadiah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an ya surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Milik Allah ya kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menghibahkan bagi siapa yang dikehendakinya anak perempuan, dan Allah menghibahkan, menghadiahkan bagi siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Jadi Allah menghadiahkan hibah, yahab. Dari wahaba, yaitu anugerah, pemberian yang spesial. Itu hibah. Ya. Lebih khusus maknanya daripada sekedar hadiah, pemberian. Ya. Jadi anak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan ungkapan yahabu, hibah ya, yang Allah berikan kepada orang tua. Ya, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah menghibahkan ya sebagian orang tua ya, sebagian orang anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang dapat anak perempuan saja, ada yang dapat anak laki-laki saja, ada yang dapat anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa yang dikehendakinya itu aqim, mandul, enggak punya anak. Ada yang enggak punya anak, ada yang diberi banyak anak, ada yang diberi sedikit anak, ada yang diberi anak laki-laki saja, ada yang diberi anak perempuan saja, dan ada yang dapat anak laki-laki dan anak perempuan. Innahu alimun qadir. Sehingga Allah Maha tahu dan Maha kuasa. Ya, jadi itu bahasa Al-Qur'an ya, ungkapan yang Allah pilih di dalam Al-Qur'an ya tentang anak yang Allah berikan kepada kita. Dia adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hadiah yang tidak ternilai harganya. Anak itu adalah pembawa bahagia bagi orang tua, pelipur lara, dan penolong bagi kedua orang tuanya. Ya, maka salah satu amal jariah yang akan mengalirkan pahala setelah orang itu mati adalah doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Ya, nah demikian. Ya, nah jadi betapa beruntungnya ya ketika Allah berkenan memberikan anugerah itu kepada kita. Bersyukurlah, syukuri nikmat ya anak itu. Ya, rawat dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik. Ya, lihatlah di luar sana berapa banyak pasangan yang lelah berharap untuk memiliki anak. Namun Allah Subhanahu wa taala belum berkenan memberikan anak kepada mereka. Padahal semua usaha sudah dilakukan. Ya. Siang malam doa sudah dipanjatkan. Tapi tidak kunjung juga diberikan. Ya, nah maka kita beruntung kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat lain banyak pula orang tua yang harus kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Pergi untuk selamanya. Anak yang semulanya sempurna tiba-tiba menjadi cacat karena satu bencana. Atau anak yang semulanya sehat tiba-tiba tergeletak karena penyakit kronis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya, jadi kita yang dapat anak yang sempurna ya, apalagi komplit sudah laki-laki dan perempuan, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Jagalah, rawatlah ya rezeki ataupun karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi anak adalah anugerah. Apalagi kita semua ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh tentunya, yang menjadi harapan besar bagi kedua orang tua. Maka dari itu ya syukuri nikmat itu. Karena orang yang tidak mensyukuri nikmat terancam akan kehilangan nikmat tersebut. Orang yang tidak mensyukuri nikmat, maka dia akan terancam kehilangan nikmat itu. Ya, nah, jadi sejauh apapun kaki melangkah, umur kita akan berakhir juga. Ya, kelak di satu waktu
Ya, kita tidak tahu kapan itu waktunya, ya. Allah akan mengirim utusannya untuk menemui kita dan mengantar ruh kita ke hadapannya. Yaitu kita akan bertemu dengan ajal yang kita tidak bisa lari darinya. Akan ada tangis dan rasa kehilangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, meski mungkin itu tertahan di dalam dada. Rasa sedih dan kehilangan disebabkan cinta yang begitu besar. Namun sebesar apapun cinta mereka, tetap saja mereka tak mau menemani kita dalam kubur. Ya, anak-anak yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan. Maka saat itu segala bentuk penghormatan tidak berguna lagi. Ya, segala ucapan belasungkawa tak bermanfaat apa-apa. Saat itulah catatan amal ditutup. Segala kesempatan pupus dan semua amal kita terputus. Namun ada kabar gembira bagi orang tua yang mendidik sungguh-sungguh, mengasuh dan mendidik anaknya hingga tumbuh menjadi hamba yang saleh. Orang tua yang mencurahkan segenap kemampuan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi buah hatinya, yang telah menorehkan tinta ilmu dan iman dalam kalbu anaknya. Mereka bergembira karena kebaikan yang diajarkan kepada anak-anak mereka, ya, berbuah kebaikan, yaitu doa anak soleh untuk mereka yang akan terus mengalirkan pahala sekalipun jasad kita telah lapuk, ya, habis dimakan tanah. Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah." Jika mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. Dari sedekah jariah yang dikeluarkannya, dari ilmu bermanfaat yang diajarkannya, dan dari anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Ya, nah, dia pun menyambut kabar gembira itu. Ya, bahwa permohonan ampunan anak-anak mereka akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Di dalam surga ada derajat, ada tingkatan, ada setiap tingkatan surga ada derajat. Ya, jarak 1 derajat dengan derajat di atasnya itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Ya, maka dia diangkat derajatnya di surga. Fayaqul, maka hamba itu bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadhihi?" Ya Allah, ya Rabbi, dari manakah aku mendapatkan derajat peningkatan derajat ini, terangkatnya derajat ini, dari mana aku peroleh? Maka Allah menjawab, fayaqul bi istighfari waladika laka. Dari istighfar anakmu untuk dirimu. Ya, anaknya mendoakannya sepeninggalnya. Ya, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka derajat orang tuanya pun terangkat di dalam surga. Ya, nah demikian. Jadi itu kabar gembira ya bagi siapa saja yang ya mendidik anak-anak mereka dengan baik, ya, dengan sabar, dengan ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan nantinya pada hari kiamat kelak. Ya, nah demikian. Ini salah satu amal yang tidak terputus, ya. Dan setiap kali anak-anak kita itu melakukan ibadah dan amal soleh, selalu ada pahala kebaikan tercatat untuk kita. Kenapa? Karena kita yang menanamkan kebaikan itu kepada mereka. Ya, maka orang tua jangan kehilangan kesempatan untuk menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak mereka. Mereka lah orang pertama yang punya kesempatan itu. Jangan dibiarkan ya semuanya kepada orang lain. Ya, dia diserahkan kepada guru. Ya, tidakkah kita cemburu ya jika kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu semua berasal dari orang lain, bukan dari kita. Maka jangan kehilangan kesempatan
yang besar untuk mendapatkan kebaikan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan. Ya, Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, ada orang tua yang nanti aja di sekolah diajarkan itu. Ya, biarkan gurunya yang mengajarkannya. Ya, memang kita yang mengantarkan anak itu ke sekolah. Ya, kita yang membiayainya. Kita dapat kebaikan dari situ iya. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Ya, maka orang tua jangan melewatkan kesempatan itu. Kita juga harus menanamkan kebaikan-kebaikan itu langsung kepada anak-anak kita. Ya, mengajari mereka apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ajarkan, ya. Nah, mengajari anak kan tidak susah sebenarnya. Bukan seperti memberikan pelajaran di depan mahasiswa, bukan. Ya, anak kecil, anak kita, ya bisa kita tanamkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, ya kita ajari ya ibadah-ibadah yang ringan itu kita bisa lakukan itu. Ya, nah demikian. Tanpa harus diserahkan semuanya kepada guru. Ya, tanpa harus diserahkan semuanya kepada guru. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kita juga akan mendapat kebaikan dari setiap ya nilai-nilai kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada akhirnya ya kita berharap kita akan berkumpul lagi bersama mereka nanti di akhirat kelak. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu di surga Aden yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan ayah-ayah mereka, istri-istri mereka dan anak-anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah demikian. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden untuk orang tua dan anak-anaknya yang soleh. Ya, untuk orang tua dan anak-anak mereka yang soleh. Untuk ibu bapa dan anak-anak mereka yang soleh yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka jangan mengeluh. Ya, dalam mendidik anak itu tidak perlu mengeluh. Walaupun berat ya. Ingat anugerah Allah yang akan kita dapatkan di akhirat. Pahala yang kita dapatkan di akhirat. Maka jaga keikhlasan. Kemudian pandanglah anak itu sebagai anugerah. Sehingga kita sungguh-sungguh ya untuk ya mendidiknya tanpa pamrih, tanpa letih, tanpa mengeluh, ya tanpa henti. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dari pembahasan mengenai kiat-kiat meraih keikhlasan diambil dari buku parenting kita, yaitu Mendidik Anak Tanpa Amarah. Alhamdulillah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan WhatsApp. Baik, yang pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon kiat-kiatnya agar bisa meraih keikhlasan ketika buah hati kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mengingatnya penyesalan yang ada. Setiap melihat foto dan videonya itu sedih menangis karena mengenangnya. Apakah ini merupakan suatu bentuk karunia dari Allah dan bentuk ketidakikhlasan kita juga ketika kita tidak ikhlas melepas kepergiannya? Ya, setiap kita dapat musibah, ya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja, ya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Itu yang diperintahkan ya di dalam agama kita, untuk mengucapkan kalimat istirja ketika kita mendapat musibah. Seperti misalnya musibah kehilangan ya anak yang kita sayangi. Ya, maka kita baca kalimat itu. Tapi kadang-kadang orang mengucapkannya tidak tahu artinya, maksud dan kandungan dari kalimat itu. Ya, innalillah, kita adalah milik Allah. Kita semua milik Allah. Termasuk anak-anak kita itu milik Allah. Dia adalah anugerah yang Allah berikan. Kapan saja bisa Allah ambil semua anugerah. Bahkan anugerah yang paling besar dalam diri kita, yaitu hidup kita, bisa Allah ambil. Karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepadanya. Ya. Dan siapa yang tidak kembali kepada penciptanya? Anak kita juga akan kembali kepada penciptanya. Yang membedakan adalah masalah waktu, ajal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi semua akan melewati pintu yang namanya kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cepat atau lambat, ya, suka maupun tidak suka. Ya, kita akan melewati pintu yang bernama kematian. Karena itulah pintu gerbang menuju alam berikutnya. Ya, nah demikian seorang mukmin memandang kematian. Ya, maka ya kematian itu adalah kita katakan peralihan, ya, transisi dari satu alam ke alam berikutnya. Dia bukan akhir. Ya, maka tadi ayat kita bacakan, ya, jannatu adin yadkhulunaha wa man shala min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, surga Aden yang sudah dipersiapkan Allah untuk, ya, orang-orang yang soleh di antara mereka, dari kalangan bapak-bapak mereka, ya, istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Artinya kita akan berkumpul, ya, kembali, ya, jika kita berada dalam satu frekuensi, yaitu kesolehan. Nah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Nah, demikian. Ya, kita bersedih karena kehilangan itu wajar, normal, manusiawi. Karena kita harus berpisah sementara waktu dengannya. Ya. Nah, wajar. Ya, tangis kesedihan itu bisa dimaklumi. Ya, tapi tidak boleh kita itu tazdidul huzni. Artinya mengulang-ulang kesedihan, itu tidak dibenarkan. Ya, kita tidak dibolehkan untuk mengulang-ulang kesedihan. Sedih ketika kita kehilangannya, iya, wajar, manusiawi. Tapi terus-menerus jatuh larut dalam kesedihan, itu dilarang. Maka itu fungsinya kita mengucapkan kalimat istirja, berserah diri kepada Allah, ya, dan mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita hendaknya berharap pahala, karena Allah menjanjikan pahala bagi siapa saja yang sabar kehilangan anaknya. Ya, seorang anaknya atau dua orang anaknya. Ya, tapi syaratnya adalah dia sabar dan ikhlas menerimanya. Ya, tapi kalau dia tidak sabar dan tidak ikhlas menerimanya, mungkin pahala ini akan hilang, ya, tidak Allah berikan kepadanya. Ya, maka bersabarlah, ya, bersabarlah dan relakan, ya, relakan, karena dia adalah milik Allah. Kita pun dititipi saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah saya sudah memberikan pendidikan yang baik untuk anak saya? Jika kita sudah lakukan itu, ternyata Allah memanggilnya, mungkin itu yang terbaik, ya, maka relakan dia kembali kepada penciptanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat atau bisa berfaedah bagi kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, Ustadz. Ya Ustadz, anak itu adalah anugerah. Ia adalah hibah dari Allah untuk hamba-hamba yang ia kehendaki. Mohon maaf yang ditanyakan, bagaimana dengan anak-anak yang dari hasil perbuatan zina, apakah termasuk demikian? Ya, dalam Islam tidak ada dosa warisan, ya. Ya, anak lahir ke dunia semuanya, ya, di atas fitrahnya.
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir bagaimanapun lahirnya ya, dari orang tua manapun dia berasal, semuanya ala fitrah, di atas fitrah. Ya, di atas fitrah Islam. Dia lahir seperti kertas putih yang belum tergores apa-apa, belum ada catatan dosa. Ya, itulah anak. Ya, dia tidak mewarisi dosa orang tuanya, ya. Maka apakah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya? Ya, kesalahan ada pada orang tuanya, hendaknya orang tuanya bertaubat kepada Allah dan memperbaiki taubatnya. Ya, dan membaguskan, menyempurnakan taubatnya. Ya, kemudian anak itu rawatlah sesuai dengan apa yang Allah wajibkan atas kita. Didik dia dengan baik walaupun statusnya dia lahir di luar pernikahan. Ya, dia tidak membawa celah apapun atas perbuatan orang tuanya. Ya, nah demikian. Ya, kewajiban orang tuanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Dan perbaiki masa lalu itu dengan menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Ya, bagus taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Kecuali orang-orang yang bertaubat lalu beriman dan beramal saleh, yaitu mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Ya. Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan anak ini. Ya, walaupun anak ini statusnya lahir di luar nikah. Ya, karena akibat hubungan terlarang misalnya. Ya, karena dosa orang tuanya. Ya, maka yang perlu bertaubat orang tuanya bukan anaknya. Ya. Nah, kewajiban orang tua selanjutnya adalah karena itu adalah benihnya, lahir dari benihnya. Ya, ini adalah pemberian Allah kepadanya dengan cara seperti itu, ya, maka dia berkewajiban ya untuk mendidik anaknya dengan baik. Ya, mudah-mudahan anaknya nasibnya tidak seperti orang tuanya. Kan begitu ya. Kalau orang tuanya melakukan kesalahan, dosa besar ya, zina, maka anak ini ya tidak boleh seperti itu, kan begitu ya. Nah, demikian ya. Kalaulah orang tuanya menelantarkannya ya dan menjerumuskannya hingga akhirnya sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ini seperti sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Orang tua ini sudah berbuat dosa lalu dia mengabaikan pendidikan anaknya sehingga anaknya jatuh dalam perbuatan dosa yang sama. Itu sama dia dengan menjerumuskan anaknya sendiri ya. Nah, demikian. Walaupun ya kita katakan ya Allah berikan itu dengan cara seperti itu ya. Nah, ya, karena kesalahan orang tuanya, karena dosa besar orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya ada 2 pertanyaan senada kami ajukan dari Yanti di Bekasi dan juga penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana kiat-kiat menghadapi anak yang suka marah-marah karena memang bawaannya atau bisa dikatakan anak yang berkebutuhan khusus? Mohon nasihatnya. Nah, ya kalau istilahnya berkebutuhan khusus ya ini perlu diterapi tentunya. Ada ahli yang bisa menanganinya. Ya ini adalah case ataupun masalah yang lain, kasus yang lain ya. Nah, itu tidak biasa tentunya untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus istilahnya. Ya ada kekurangan. Ya kita harus memandangnya dengan pandangan kasih sayang dan penuh kasih ya, kasihan ya. Nah, artinya ya kita harus banyak bersabar, sabarnya harus lebih lagi ya karena dia tidak seperti anak-anak kebanyakannya atau ya tidak kurang normal kan begitu ya. Nah, maka harus sabar ya kita tahu bahwasanya sifatnya itu yang marah-marah itu mungkin karena kekurangannya. Ya itu harus kita maklumi, jangan pula kita memarahinya ya. Ya karena dia marah-marah, sementara kita tahu anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, ya percuma juga marah-marah sama anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dia nggak ngerti marah kita karena keterbatasannya. Maka di sini orang tua harus mempertebal sabar. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, anak yang cacat, lahir cacat bukan produk gagal. Ya, begitulah Allah kehendaki, ya. Untuk diciptakan mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, sebagai ujian ya bagi ya orang tua. Ya, nah demikian. Ya, tersedia pahala yang besar di balik itu. Jangan mengeluh, jangan banding-bandingkan dengan ya orang lain, anak orang lain yang normal, sempurna, ya, dan itulah ujian yang Allah berikan ya kepada orang tua. Ya. Maka mereka harus menerima ujian itu dengan lapang dada, ya, dengan sabar tentunya, ya. Nah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berapa banyak orang tua yang sukses membesarkan anaknya yang berkebutuhan khusus, ya, bahkan mungkin bisa membanggakan orang tua, ya. Walaupun anak itu berkebutuhan khusus, ya jelas tidak seperti anak-anak yang normal. Ya, akan tetapi ya tidak ada kata terlambat, ya apabila kita mau memulainya. Tapi kadang-kadang sebagian orang tua tidak bisa menerima anaknya ya, mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, ya. Nah, hingga akhirnya ya mengabaikan pengobatannya, terapinya, dan bagaimana cara untuk ya memperkecil ya keburukan ataupun kemudaratan dari kekurangannya itu, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan yang ketiga di layanan pesan WhatsApp. Ya, tadi disindir mengenai melihat anak-anak orang lain yang terlihat normal, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan, ketika kita melihat anak-anak lain yang terlihat soleh dan baik serta penurut kepada orang tua, kadang kita sebagai orang tua ada perasaan iri dengan keadaan keluarga tersebut. Apakah iri seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, hasad yang mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu disebut ghibthah. Itu hasad yang positif, ya, yang mendorong kita kepada kebaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi, memicu kita, memacu kita, motivasi kita, mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, nah, maka Nabi mengatakan la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Salah satunya apa? Orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkan ilmunya. Orang yang memiliki harta dan menyedekahkan hartanya. Nah, demikian. Ya, jadi kita hasad iya, tapi hasad di sini dalam makna yang positif, yang membawa kita, mendorong kita untuk ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita lihat ada ya anak yang soleh misalnya. Ya, kita tahu ini pasti orang tuanya berjibaku untuk membentuk anak ini jadi anak yang soleh. Maka kita pun berusaha untuk mengikuti langkahnya. Ya, berlomba. Kalau bisa anaknya lebih soleh daripada anak orang itu, ya lebih baik, kan begitu, ya. Nah, itulah dia hasad yang disebut ghibthah, yang mendorong kita, memacu kita untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik, ya. Nah, demikian, ya. Wallahu alam bisawab. Bukan hasad yang tercela, yang berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya, ataupun ya berpindah kepadanya. Ya, wallahu alam bisawab. Maka dari itu ya kita harus selalu bersyukur, ya. Itu yang pertama. Bagaimanapun kondisi anak kita, ya itulah yang terbaik bagi kita, itulah pemberian Allah yang patut kita syukuri. Ya. Dalam hal ini kita kadang-kadang nggak bisa juga membandingkan anak orang lain dengan anak kita. Jangan kita merasa gagal, ya, karena anak kita tidak seperti anak orang lain. Ya, apabila kita telah bersungguh-sungguh berjibaku mendidik anak kita, karena hasil akhir kan bukan di tangan kita, hasil bukan di tangan manusia, hidayah bukan di tangan orang tua, seperti yang akan kita jelaskan nanti, ya. Nah, tapi ya kita telah berhasil melaksanakan tugas kita. Ya, belum tentu
orang tua yang punya anak yang saleh itu hasil kerjanya. Boleh jadi itu karena hasil berjibaku gurunya di sekolah, kan gitu ya. Sementara orang tuanya ya tenang-tenang saja dia, bahkan dia nggak tahu menau, nggak ikut campur tangan sedikit pun terhadap perkembangan anaknya. Ya ini tidak bisa dikatakan dia orang tua itu lebih berhasil daripada saya. Yang sudah berjibaku sungguh-sungguh, kepala di bawah kaki di atas, nggak kurang, sabar yang sudah maksimal, kan begitu ya, keikhlasan yang sudah full gitu ya. Tapi ya demikian, yang namanya hasil akhir kan bukan di tangan manusia. Nah, jangan kita merasa gagal gitu ya, sehingga kadang-kadang kita merasa kecewa begitu. Ya, mungkin kita lebih berhasil daripada dia. Ya, mungkin sebagai banyak orang tua anaknya soleh, dia nggak tahu menau, dia nggak ikut campur tangan sedikit pun. Murni itu adalah hasil karya orang lain. Ya, apakah dia berhasil? Enggak juga, enggak lebih berhasil daripada kita. Walaupun hasil mungkin berbeda ya, hasilnya berbeda. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, ya itu saja mungkin ya. Itu supaya kita tidak merasa putus asa di dalam mendidik anak kita ya. Nah, karena kalau kita bandingkan dengan anak orang lain, nanti kita putus asa. Ya, dan akhirnya kita merasa usaha kita sia-sia. Ya, padahal usaha yang sudah kita lakukan itu sudah maksimal misalnya, kan begitu ya. Hanya perlu mungkin ditambah lagi dan ditambah lagi. Karena tantangan yang Allah berikan kepada kita lebih berat daripada yang lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.